Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak sekali konten kreator yang malas membuat konten. Bahkan banyak pula channel-channel yang sudah tidak aktif lagi, tidak mau upload video ke YouTube, mereka angkat tangan. Kenapa sih? Karena pengaruh dari konten-kontennya di saat diupload sepi penontonnya. Sedangkan kita tahu di saat kita membuat konten, kita itu butuh waktu, kita butuh perjuangan, dan kita pun butuh modal. Mungkin di saat channel kita belum dimonetisasi, kita berharap di saat video kita diupload, video kita bisa mendapatkan viewer, dan dari situ kita bisa mendapatkan syarat monetisasi. Ya, kalau viewer banyak, jam tayang pun akan kita mudah dapatkan. Dan apabila channel kita sudah dimonetisasi, mungkin di saat kita membuat konten, kita berharap konten kita itu bisa mendapatkan banyak penonton dan juga bisa mendapatkan banyak dolar. Tetapi kenapa saat ini banyak channel yang sudah dimonetisasi tidak lagi mau upload konten? Yaitu tadi, karena di saat kita membuat konten sudah capek-capek nih, tetapi di saat di-upload penontonnya hanya di bawah ratusan atau di bawah ribuan, dan ternyata di saat dicek pendapatannya mereka geleng-geleng kepala. Mungkin tidak sebanding dengan modal yang kita keluarkan di saat membuat konten. Yang kita dapatkan dari satu konten Rp1.000, Rp2.000, dan sedangkan kita untuk mengejar syarat mendapatkan gaji itu harus mencapai $100 atau Rp1.300.000. Nah, banyak channel-channel yang sudah mendapatkan penghasilan, mereka saat ini tidak lagi mau upload konten karena yaitu tadi saya jelaskan, karena video-videonya sepi dan sulit mendapatkan rekomendasi. Dan dari situ sudah pasti dolar pun akan selalu kita dapatkan sangat minim. Nah, di sini pun saya berharap kepada pihak YouTube sudah pasti ya, segeralah sistem-sistemnya itu dikembalikan secara normal. Sistem rekomendasi bisa berjalan lancar, sistem algoritmanya juga kembali normal, sehingga video-video kita yang tadinya sepi bisa disebarluaskan kepada lebih banyak para pengguna YouTube. Kita tahu saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang bersaing ya dengan aplikasi yang kita pakai saat ini. Nah, maka dari itu apabila YouTube kembali normal, bisa mendatangkan penonton-penonton alami masuk lagi ke video kita, mungkin kita akan merasa bangga di saat kita upload konten, dan konten kita setidaknya bisa mendapatkan penonton lumayan lah ya. Kalau yang biasanya mendapatkan 50 atau 100, ya setidaknya kita bisa mendapatkan 500 ya. Ataupun ya syukur-syukur kita bisa dapatkan 1000 viewer. Itu kan pasti kita akan merasa bangga. Kita sebagai konten kreator itu pastinya di saat upload konten kita ada yang melirik atau ada yang nonton, apalagi penontonnya banyak, kita bangga dan kita akan semangat lagi membuat konten ya. Mungkin sahabat semua tahu, apabila sahabat-sahabat sudah dimonetisasi, apabila kita membuat kontennya mungkin durasi pendek, mungkin kadang-kadang iklan muncul, kadang iklan tidak muncul. Dari situ pendapatan akan minim. Dan sekalinya kita membuat video durasi panjang pun terkadang iklan muncul di tengah-tengah, di depan tidak muncul. Sedangkan penonton itu tidak pernah, mungkin tidak sampai ke video sampai durasi habis. Kalau video kita yang sudah dimonetisasi nih muncul iklannya di tengah-tengah, meskipun kita sudah setting di bagian iklan withdraw, kalau video kita misalkan 10 menit dan ternyata iklan muncul di tengah-tengah di 5 menit, iklan kita tidak diklik, iklan kita tidak muncul, apa yang mau kita hasilkan? Sedangkan kalau video kita ada di depan, iklannya muncul, setidaknya akan bisa menambah penghasilan. Meskipun ada iklan yang bisa di skip, ada juga iklan yang tidak bisa di skip ya. Itu kan beda-beda pendapatannya. Di saat kita bisa melihat pendapatan di analitik, mungkin kok per 1000 viewer sekian, kok penonton saya hanya
beberapa ratus pendapatannya sekian. Nah, itu yang kita perhatikan apabila channel kita sudah dimonetisasi. Itu saya yakin apabila channel kita sudah dimonetisasi, yang kita lihat adalah pendapatan. Apalagi yang mungkin baru dimonetisasi nih ya. Nah, mereka kan pasti berharap nih biar cepat-cepat mendapatkan $10 dan bisa mendapatkan $100 untuk bisa gajian. Tetapi di saat upload kontennya sepi, ya sudah pasti pengaruh pendapatan dolarnya pun sepi. Sebetulnya pengaruh dari konten-konten sepi itu yang saya perhatikan sudah jelas-jelas ya, konten-konten kita itu memang peminatnya lagi kurang bagus. Andai kata sahabat semua misalkan kontennya tentang musik, ataupun tentang ngevlog, ataupun tentang tutorial dan konten-konten yang lainnya. Dari situ kan konten itu kita masing-masing punya peminatnya. Andai kata kontennya bonsai misalkan nih, sudah pastikan konten bonsai itu yang menyukai konten bonsai, penyuka bonsai juga. Tidak mungkin kan konten bonsai dan ditonton oleh channel orang-orang yang memang tidak menyukai bonsai. Sudah pasti kalau konten kita tentang bonsai ya pasti akan ditonton oleh para penyuka bonsai juga. Kalaupun konten kita tentang mancing, sama, yang menyukai konten kita itu ya pastinya konten-konten tentang penyuka mancing. Tidak mungkin kan ibu rumah tangga mereka tidak hobi mancing tapi nonton video mancing. Jadi masing-masing konten itu memang sudah ditentukan penontonnya. Konten tutorial ya sudah pasti ditonton oleh penonton yang betul-betul menyukai konten tutorial, karena tutorial itu banyak macamnya. Seperti tutorial masak, tutorial YouTube, tutorial menggambar, tutorial belajar, itu kan sama tutorial. Itu masuknya kategori cara dan gaya, itu kan cara ya tutorial. Kalaupun konten kita tentang ngevlog, sudah pastikan konten ngevlog itu umum. Kalau konten ngevlog umum itu bisa jadi bisa mendapatkan banyak penonton seandainya konten ngevlog kita itu pas lagi ya dibilang ada viralnya gitu ya, ada konten-konten yang menariknya. Itu kan sudah pasti. Kalau konten ngevlog itu umum, beda dengan konten-konten ya seperti tutorial, konten-konten tentang musik, itu kan masing-masing sudah memiliki penyukanya. Jadi bilang kalau konten kita tentang misalkan tentang tutorial mengukir, sudah pasti kan yang menyukai konten kita itu ya pastinya channel-channel yang memang betul-betul suka ukiran. Jadi masing-masing konten saya jelaskan sudah punya tujuan penonton masing-masing. Jadi ya kita berharap di saat kita konten kita sepi, andai kata kita kontennya tentang musik ya usahakan kita harus sering-sering menonton juga konten-konten yang tentang musik. Dari situ sudah pastikan banyak yang suka konten musik. Di komentar-komentarnya coba aja lihat, kita bisa sering-sering kunjungi channel musik. Dari situ nanti konten musik tersebut akan terkait ke channel kita. Kalau konten masak sudah pasti konten masak itu kan sudah pasti ibu-ibu kan. Nah, dari ibu-ibu seperti itulah kita bisa sering-sering bersilaturahmi ke konten masak tersebut, dan dari situ konten masak tersebut akan terkait. Dan yang pasti kita harus sering-sering memperhatikan di bagian hashtagnya ya, di bagian hashtagnya, karena hashtag itu akan berpengaruh juga ya. Hashtag itu yang ada tanda pagar. Andai kata kontennya tentang mancing misalkan ya, mancing yang lagi penontonnya rame, hashtagnya apa sih, kita bisa ikutin. Konten kita tentang masak nih, masak apa ini yang lagi rame, kita bisa menggunakan hashtag yang ada di tanda pagar judul tersebut, kita bisa gunakan. Nah, jadi kenapa banyak kawan-kawan kita yang angkat tangan, ya itu tadi ya Abah jelaskan, karena pengaruh video-video sepi dan pendapatan tidak sebanding di saat channel kita sudah dimonetisasi. Ya untuk saat ini menurut Abah pribadi, ini menurut Abah pribadi ya, bukan menurut sahabat ya, apa boleh buat, yang namanya konten kreator itu butuh perjuangan. Siapa tahu, karena yang namanya rezeki itu bukan kita yang ngatur dan juga bukan penonton yang ngatur, tapi yang di atas. Siapa tahu di saat kita membuat konten, tiba-tiba konten kita itu betul-betul lagi pas
momennya bagus nih, viral, dari situ bisa mendapatkan banyak penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.